Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila as-siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada momentum yang mulia ini, kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah zahiran wa batinan, yakni menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apapun yang dilarang olehnya, baik dalam keadaan sunyi maupun terang-terangan, dalam wujud lahir maupun batin. Perlu kita sadari bahawa tingkat ketakwaan inilah yang akan menjadi penyelamat kita di dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa may yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, selain menguatkan ketakwaan kepada Allah, kita juga wajib untuk senantiasa bersyukur kepadanya, karena senantiasa terus mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Walau kita misalnya saat ini sedang menghadapi permasalahan dan cobaan besar dalam kehidupan kita, namun yakinlah nikmat Allah lebih besar dari masalah dan cobaan yang kita hadapi. Dengan mensyukuri nikmat Allah juga akan mampu merubah kehidupan kita lebih baik di masa mendatang, karena Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan kita sendiri kecuali diri kita yang memiliki tekad untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah, di antara kenikmatan yang harus kita syukuri saat ini adalah diberinya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menikmati dan melewati bulan suci Ramadan. Saat ini juga kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Syawal. Bulan Syawal sendiri menjadi bulan yang spesial, karena di bulan ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, sebuah hari bahagia bagi umat Islam seluruh dunia, untuk merayakan kesuksesan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata salah yang memiliki arti irtafa'ah, yakni meningkatkan. Makna definisi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang selama bulan Ramadan cenderung menguat dan meningkat. Kita bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana semangat ibadah kita khususnya dan umat Islam pada umumnya lebih tinggi di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan biasanya. Masjid ramai dengan ibadah salat berjamaah, salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan berbagai ibadah lainnya, baik siang maupun malam.
kuantitas ibadah lain juga meningkat di bulan Ramadan, seperti zakat, infak dan sedekah, di samping ibadah utama di bulan Ramadan, yakni berpuasa. Tentu semua itu harus dipadukan dengan spirit bulan Syawal dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah. Kita harus berusaha sekuat tenaga agar suntikan semangat di bulan Ramadan bisa ditingkatkan, minimal sama persis di bulan Syawal ini. Hadirin rahimakumullah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah kita di bulan Syawal dan bulan-bulan kedepannya adalah dengan melakukan muhasabah, mujahadah dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan? Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Muhasabah ini sangat penting karena akan menjadi pijakan kita untuk melangkah selanjutnya di bulan Syawal. Allah pun sudah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dengan melihat masa lalu kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Setelah melakukan muhasabah, selanjutnya kita melakukan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya, kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita bisa kita kalahkan. Allah telah memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman Allah surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Setelah bermuhasabah dan bermujahadah, selanjutnya kita bisa melakukan muraqabah kepada Allah. Muraqabah adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk dekat dengan Allah ini akan memunculkan keyakinan di dalam hati bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah senantiasa mengawasi kita, maka akan muncul rasa takut untuk melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak." Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Semakin kuat tekad kita untuk bermuraqabah, maka secara otomatis akan menjadikan kita sadar bahwa kita sangat lemah dan miskin amal ibadah, sehingga akan muncul kesadaran untuk terus melipat gandakan ibadah dan kebaikan kita sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar di bulan Syawal ini kita masih bisa terus memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah serta semangat dalam menjalankan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukan muhasabah,
mujahadah dan muraqabah ini, sehingga hari ini akan lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله.